wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah ya. Pak Budi juga sehat. Alhamdulillah pagi hari ini dan seterusnya semoga kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita masing-masing dengan keadaan sehat. Sehat itu mahal. Jadi apapun makanan rusak enak-enaknya, kalau kita nggak sehat makan itu jadi nggak enak. Oke, pada pagi hari ini apakah ada teman-teman kalian yang tidak masuk pada pagi hari ini? Masuk semua ya? Alhamdulillah. Anak-anak semua pada pagi hari ini nanti Pak Budi akan menyampaikan ya, terkait materi motivasi belajar. Kemarin Pak Budi menyampaikan materi terkait dengan tata tertib sekolah. Karena Pak Budi pengen menyampaikan materi motivasi belajar seperti ini. Nah, sebelum Pak Budi ke materi, agar Budi akan menyampaikan tujuan materi yang pengen Pak Budi sampaikan. Yang pertama, Pak Budi pengen tahu kalian bisa mengetahui langkah-langkah untuk meningkatkan motivasi. Langkah-langkah mana seseorang yang memiliki motivasi tinggi dan mana seseorang yang memiliki motivasi rendah. Nah, itu salah satu tujuan dari apa yang nanti kita pelajari bersama. Nanti apa satu? Murid-murid bisa memahami mana yang memiliki motivasi tinggi dan mana yang tidak memiliki motivasi tinggi. Terus mungkin bisa tahu langkah-langkah bagaimana caranya untuk meningkatkan motivasi. Oke, saya kira sudah siap belum? Sudah siap mengikuti pelajaran ya? Sudah siap mengikuti pelayanan ya? Oke, sebelum kita ke pelayanan materi bimbingan konseling motivasi, Pak Budi pengen nyanyi bersama-sama ya, terkait dengan motivasi. Apa kemarin? Sekolah belajar tidak harus pintar. Sekolah tidak hanya untuk nilai, tapi untuk wawasan, menambah masa depan, jadi insan berbudiman. Belajar tidak hanya untuk pintar, sekolah tidak hanya untuk nilai, tapi untuk wawasan, menambah masa depan, jadi insan berbudiman. Oke, semuanya sudah siap ya? Mari kita coba tarik nafas pelan-pelan, buang pelan-pelan. Oke, kita lanjut. Pak Budi lanjutkan. Pak Budi lanjutkan pada pagi hari ini. Pak Budi pengen nanti Pak Budi akan menayangkan sebuah video terkait dengan motivasi belajar. Jadi nanti Pak Budi minta anak-anak semua bergabung dengan kelompok, mencari kelompok, dibentuk kelompok. Anak-anak melihat, mengamati tayangan yang akan Pak Budi tayangkan nanti. Terus kalian observasi, kira-kira apa saja yang ada di tayangan tersebut, motivasi apa yang didapat, ya? Bisa dipahami? Oke, silakan untuk bergabung dengan kelompoknya.
Sebelum Pak Budi tayangkan video, nah, Pak Budi mau tanya dulu, kira-kira anak-anak apa toh yang sudah dimengerti terkait dengan motivasi belajar? Kira-kira apa motivasi belajar? Penyemangat, betul. Dorongan, dukungan, apa? Alasan, tujuan. Jadi motivasi itu dorongan, tujuan, alasan untuk kita menjadi lebih baik. Oke, Pak Budi akan tayangkan video tentang motivasi belajar. Tolong anak-anak disimak. Apa kabarnya? Semoga kamu dalam keadaan sehat dan semangat ya. Hari ini aku mau ngobrol tentang hal penting untuk kehidupan kita, yaitu belajar. Belajar itu bukan hanya untuk ujian ya, tapi untuk masa depan kita yang jauh lebih cerah. Teman-teman, kamu mungkin sering merasa bosan atau malas untuk belajar, apalagi kalau pelajarannya sulit dan banyak. Tapi, apakah kamu tahu bahwa belajar itu adalah proses yang membuka pintu menuju masa depan yang lebih baik? Dengan kita belajar, kita bisa mencapai impian-impian kita, seperti menjadi dokter, insinyur, guru, atau bahkan untuk menjadi seorang pengusaha sukses. Setiap pelajaran yang kita pelajari akan berguna di kehidupan nyata, meskipun terkadang kita tidak langsung melihat manfaatnya. Misalnya nih, ketika kamu belajar matematika, itu bukan hanya soal angka-angka yang susah, tapi matematika melatih kita untuk berpikir logis dan menyelesaikan masalah. Kita belajar problem solving dari matematika. Saat kita belajar bahasa Indonesia ataupun kita belajar bahasa Inggris, kita belajar untuk berkomunikasi lebih baik dengan orang lain, bahkan dengan orang dari negara lain. Jadi belajar ini bukan hanya untuk mendapatkan nilai yang bagus, tapi juga untuk mempersiapkan diri kamu menghadapi kehidupan yang lebih besar nantinya. Teman-teman, aku paham kalau kadang belajar terasa sulit dan sangat amat membosankan. Tapi ada beberapa cara yang bisa membuat kita belajar dengan cara lebih menyenangkan dan lebih efektif. Yuk kita bahas 4 tips yang bisa kamu coba. Yang pertama, buatlah jadwal belajar yang teratur. Tentukan waktu belajar setiap hari, misalnya 30 menit setelah kamu pulang dari sekolah. Dengan begitu, proses belajar jadi jauh lebih teratur dan tidak menumpuk. Penting juga untuk memberi waktu untuk istirahat. Jika kamu belajar sekaligus nih selama beberapa jam, jangan lupa untuk berjalan-jalan atau bermain sebentar setiap 30 menit agar pikiran kamu tetap fresh. Yang kedua, ciptakan lingkungan yang nyaman. Carilah tempat yang tenang dan nyaman untuk belajar. Selama proses belajar, sebisanya hindari gangguan seperti TV ataupun handphone kamu. Dengan lingkungan yang tepat, kamu bisa lebih fokus dan lebih cepat untuk memahami materi yang sedang kamu pelajari. Yang ketiga, gunakan metode belajar yang bervariasi. Jangan hanya membaca buku. Coba metode belajar yang berbeda, seperti membuat catatan, berdiskusi dengan teman, atau menonton video tentang topik yang sedang kamu pelajari. Kamu juga bisa berdiskusi dengan guru kamu di sekolah keesokan harinya setelah kamu belajar di rumah. Kamu bisa tanyakan pendapat mereka dan kamu bisa mendapatkan insight-insight baru dari mereka. Tempat, kamu bisa belajar dengan teman kamu. Jangan ragu untuk belajar bersama teman. Terkadang dalam menjelaskan sesuatu dan bisa lebih mudah untuk kamu pahami. Dengan kamu mencoba 4 tips ini, saya yakin pelajaran kamu akan jauh lebih mudah.
Kadang kita merasa malas atau kurang percaya diri saat belajar kan? Nah, itu hal yang wajar teman-teman. Semua orang pasti merasakan hal seperti itu. Bahkan, ini sebetulnya menjadi tantangan bagi orang dewasa sekalipun. Tapi, jangan biarkan rasa malas dan keraguan menghalangi kita untuk meraih mimpi kita. Sekarang ini, ibaratnya kamu masih dalam tahap pelatihan. Karena esok ketika kamu sudah lulus sekolah dan mulai berkarir di bidang apapun, akan ada momen-momen di mana kamu akan tetap merasakan malas. Akan ada saat di mana kamu pun akan mengalami keraguan. Besok ketika masalahnya jauh lebih besar, kamu akan semakin bingung jika kamu malas dan ragu dari sekarang. Ketika kamu harus tanggung jawab atas hidup kamu sendiri, kamu bisa lebih rajin dan lebih percaya diri saat menghadapi dunia. Karena hari ini kamu mungkin masih memiliki orang tua yang mendukung kamu. Kamu masih memiliki guru, teman, dan orang-orang terdekat yang mendukung kamu. Gunakan dukungan ini semaksimal mungkin. Satu waktu orang-orang tersebut belum tentu berada di sisi kamu lagi dan kamu harus menghadapi tantangan kehidupan sendiri. Yang perlu kamu lakukan adalah mencoba lagi dan lakukan yang terbaik yang bisa kamu lakukan. Toh kita juga tidak tahu, temanmu ini bisa saja memang bakatnya di pelajaran tersebut. Bisa juga dia menjadi juara karena dia rajin belajar dan mengulang pelajaran yang sama berulang kali. Tapi bakat ini akan selalu dikalahkan oleh ketekunan. Kalau kamu tidak percaya, cobain aja deh. Kalau kamu lebih tekun, memiliki disiplin diri dan lebih konsisten untuk belajar, saya sangat amat yakin kamu bisa mengalahkan orang yang paling berbakat sekalipun. Teman-teman, penting banget untuk ingat bahwa belajar ini adalah sebuah perjalanan, bukan sebuah tujuan akhir. Jangan terlalu fokus pada hasil ataupun nilai ujian, karena yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa belajar dan berkembang selama proses pelajaran tersebut. Nikmati setiap langkah kecil yang kamu ambil. Setiap kali kamu memahami sesuatu yang sulit, itu adalah pencapaian yang besar. Jangan takut untuk membuat kesalahan, karena dari kesalahanlah kita belajar banyak hal. Jika kamu ingin menjadi orang sukses, sadari juga bahwa orang-orang sukses itu terus belajar loh. Mereka mungkin tidak belajar lagi di sekolah ataupun di pendidikan formal, tapi mereka terus rajin belajar dan membaca buku. Mereka rajin bertemu dan diskusi dengan orang-orang yang ahli di bidang yang ingin mereka pelajari. Karena pada saat kita berhenti belajar, kita akan mulai berkarat, atau sering dikatakan sebagai karatan. Pengetahuan kita akan tumpul, kita tidak akan tajam, dan kita akan sangat sulit untuk bersaing dengan orang-orang yang rajin belajar. Sekarang sebetulnya waktu keemasan kamu. Kamu tidak memiliki tanggung jawab beban untuk bayar sewa rumah setiap bulannya. Kamu tidak ada beban untuk bayar tagihan bulanan seperti listrik, air, keamanan, sampah, internet, pulsa, dan lain-lain. Kamu bahkan tidak perlu memikirkan biaya makan, minum, pakaian. Hidup kamu sekarang ini sebenarnya benar-benar bebas. Kamu bisa fokus belajar tanpa ada beban. Ya, saya tahu mungkin terlihatnya kamu sekarang sudah terperangkap di sekolah, memiliki jadwal rutin. Orang tua dan guru kamu bahkan bawel, banyak maunya. Tapi sebenarnya kamu tuh sekarang benar-benar bebas dari beban kehidupan. 5-6 tahun dari sekarang kondisinya akan sangat jauh berbeda. Sehingga ya waktu kamu untuk memaksimalkan proses belajar di mana kamu bisa benar-benar fokus itu sebetulnya tidak banyak. Sayang banget kalau kamu tidak memanfaatkan waktu yang kamu miliki sekarang. Tujuan dari sekolah adalah untuk mempersiapkan kamu untuk masa depan yang indah. Orang tua kamu, guru kamu, kakak, om, tante, kakek, nenek, semua lingkungan kamu ini hanya menginginkan yang terbaik untuk kamu. Mereka semua mencintai kamu.
Tujuan saya berbicara kepada kamu hari ini adalah untuk mengingatkan kepada kamu bahwa sekarang adalah waktu yang tepat untuk belajar semaksimal mungkin. Dunia nyata ini tidak seindah yang kamu bayangkan. Ada begitu banyak tantangan yang dapat benar-benar merubah kehidupan kamu. Kamu akan lebih siap untuk menghadapi dunia nyata esok. Kamu perlu belajar tentang kerjasama dan bagaimana caranya menjadi bagian dari sebuah tim. Kamu juga perlu belajar bagaimana menghormati orang yang baik lebih tua ataupun lebih muda dibanding kamu. Semua hal ini penting agar kamu bisa memiliki kepribadian dan karakter yang lebih baik. Generasi kamu adalah generasi yang luar biasa. Kamu telah melihat begitu banyak hal yang belum tentu orang tua kamu rasakan di usiamu. Kamu memiliki peluang yang luar biasa untuk merubah dunia menjadi jauh lebih indah. Jangan pernah ragu untuk terus belajar dan berkembang. Percayalah, masa depan yang kamu impikan sedang menanti kamu di depan. Terus semangat, jangan menyerah, dan nikmati setiap pelajaran yang kamu sedang pelajari. Kamu pasti bisa. Terima kasih sudah mendengarkan dan semoga video ini bisa memberi kamu motivasi dan semangat baru. Oke, dari tayangan video yang sudah kalian lihat terkait dengan motivasi belajar, ya. Jadi nanti diskusikan sama teman-temanmu pada selembar kertas langkah-langkah apa saja untuk meningkatkan motivasi belajar. Nah, diskusi sama teman-temannya, ya, di selembar kertas. Silakan dikerjakan langkah-langkah untuk meningkatkan motivasi belajar. Ada kelompok yang sudah selesai mengerjakan? Kelompok belakang sudah? Sudah? Belum? Kamu sudah? Oke, kalau sudah, coba dipresentasikan di depan. Ayo. Ayo, nomor 1. Oke ya, tolong ketika teman kalian presentasi, tolong didengarkan dengan baik. Ya. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan, ditanyakan. Ya. Tepuk tangan buat kelompok 1. Ya, dari kelompok 1 tadi langkah-langkah untuk meningkatkan motivasi. 1, membuat jadwal pelajaran yang teratur. Jadi dari bangun pagi, dari bangun tidur sampai tidur lagi dibuat sebuah jadwal. Kegiatannya apa saja, pelajarannya apa saja ditulis. Yang kedua, membuat catatan. Jadi ketika Bapak Ibu guru menyampaikan sesuatu, nah tanpa disuruh membuat catatan. Yang ketiga, menciptakan lingkungan yang nyaman, tidak ada bully sama temannya yang baik, gak usah bully. Terus berdiskusi, membuat jadwal yang rutin, terus fokus niatkan pada sekolah untuk mencari ilmu. Itu ya. Mungkin ada yang tanyakan. Ada kelompok yang ingin tanya? Tidak ada. Jika tidak ada, apabila ada tugas di rumah, nanti silakan berkelompok membuat poster terkait dengan motivasi belajar. Ya, posternya minggu depan harus sudah selesai dan nanti akan kita pasang di lingkungan sekolah kita poster terkait dengan motivasi belajar. Nah, ada yang ditanyakan?
dikumpulkan minggu depan satu kelompok satu, ya, satu kelompok satu motivasi kalian membuat poster tentang motivasi belajar. Oke, ada yang tanyakan? Oke, karena waktu kita habis sedikit, waktu akan mengulas tadi terkait dengan motivasi, penting sekali motivasi. Tadi kita sudah bernyanyi bersama terkait dengan belajar tidak hanya untuk mencari ilmu, sekolah tidak hanya untuk nilai, tetapi jadi insan yang beriman, jadi manusia yang berkarakter, yang baik, baik di sekolah, di rumah maupun di lingkungan sekolah, itu yang kita harapkan. Buat apa nilai tinggi kalau kita tidak berkarakter? Itu ya. Mungkin untuk pertemuan kali ini Pak Budi akhiri, kita akan lanjut minggu depan dan hasil poster kalian nanti ditempel di lingkungan sekolah. Oke, dari Pak Budi cukup sekian, Pak Budi akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.